pemeriksaan gerak fleksi ekstensi, lateral fleksi rotasi, kemudian postero anterior central vertebral pressure dan postero anterior militata serta transverse vertebral pressure. Masih ingat katakan kemarin? Apa? Masih ingat apa? Patokannya apa? Patokan itu bisa Ilaka tinggi. terus sih sini Ada 4 dan 5. Terus six 2, oke. Tenggerep dulu. Jadi nanti kalian coba mencari, belajar menemukan ya. Katakan SIP. Baik, pengalaman SIP kan tidak semua ketemu ya. ya. Kalau nggak ketemu terus menemukannya gimana? Nah, jadi ini kata SIP kanan kiri. Ya sudah, tengahnya garis ini berarti tentunya kalau semuanya normal ya. Tapi siapa tahu kalau SIP-nya sendiri miring begini ya, maksudnya SIP-nya terjadi torsi dan lain-lain karena fokusnya ya bisa bahkan berubah. Jadi S2, kemudian resa ilaka, kita kanan kiri sama resa ilaka tentunya sendiri hitungannya perhitungannya semuanya normal ya. Jadi di sini patokan adalah patokan normal 45. Ya. Gampang sebetulnya kalau saudara umpamanya kita resa ilaka ya sudah tengah. Legoan. Jadi nanti ya akan terasa data, kemudian ada seperti grade ya, ini ada selatan, ada posisi khusus. Dan ini rapet ya, posisi katakan pada posisi data seperti ini bukan terus giliran rongga ini kelihatan. Enggak, ya. Sempit sekali juga tetap celahnya, tapi tetap bisa teraba. Ya, terabanya seperti ada garis. Kita ilaka L45. Jadi kalau kita mau L45 ketemu, berarti ini antara proses L4 dan 5. Bawahnya berarti L5, bawah lagi nanti S1 ya, dan seterusnya. Ke atasnya proses L4, atasnya lagi L3, atasnya lagi L2, S1, ya S1 ya. Itu. Dan pada pemeriksaan ini kita harus tetap kemarin saya katakan satu tangan kita berada di mana posisi kita. Oke, sekarang miring. Sekarang kemudian refleksi, ekstensi, miring ke sini. Agak maju dikit. Oke. Masih ingat? Jadi satu tangan kita nanti mempalpasi. Yang kita palpasi utamanya 3 jari ya, jari tunjuk, tengah, sama kelingking. Nanti berarti di L5S1, L4S5 dan L3 L4. Kemarin sudah kita bicarakan, bisa juga dengan 2 tangan sekaligus, tetapi ini sulit untuk menggerakkannya ya. Oke, kita cari dulu L45. Ini ya, L45 dari tengah, L5S1, L4. Jadi saya 3 ini yang merasakan. Oh ya, ini perlu saya sampaikan dulu, ini penting sekali. Saudara bisa merasakan pergerakan pada saat kita ini ya. Kenapa? Karena nanti bukan sekedar memeriksa, tapi juga berkaitan dengan bisa merasakan ini, maksud saya berkaitan juga dengan pada saat pelaksanaan terapi manual ya. Dalam pelaksanaan terapi manual ini nanti ceritanya umpamanya kita temukan ada kekakuan sini umpamanya ya, maka nanti pelaksanaan
tangan manual untuk merilis atau memperbaiki kekapan ini, maka seluruh sendi selain yang kaku, katakan kakunya yang gambar, katakan gambar di sini, ya, maka seluruh sendi di atasnya maupun di bawahnya harus namanya locking atau dikunci, bahasa istilah locking ya, dikunci. Nah, untuk melakukan penguncian ini studi berarti L45 kemudian dari ke atas, L45 ke bawah ini dikunci. Untuk bisa melakukan penguncian itu, maka salah satu yang harus bisa kita lakukan adalah kita bisa merasakan nanti pergerakan pada saat itu. Karena untuk mengunci sendi yang lain, maka kita harus bisa merasakan sampai di mana pergerakan ini, pergerakan buka tutupnya. Kalau enggak, nanti kuncinya salah. Katakan mau gini, harusnya ini yang tidak terkunci hanya yang kaku ya, bahkan manual. Tadi ceritanya L34 kaku. Dan manual untuk memperbaiki pekan ini, maka L2 ke atas dikunci, L4 ke bawah dikunci. Yang tidak dikunci hanya L34 ya, pada dalam hal ini yang sedia kaku. Kalau kita tidak bisa merasakan dengan kain tadi, bisa saja L34 kita kunci malahan. Ya, kalau kita kunci nanti nggak bisa diperbaiki. Ya, tujuannya kita mau membuka kok malah dikunci. Nah, bisa. Itu kalau kita nggak bisa merasakan pergerakan ini nanti dengan jari kita. Itu ya. Jadi itu pentingnya bukan sekedar memeriksa, tapi juga untuk pelaksanaan, menentukan mana yang dibuka, mana yang dikunci, harus dengan feel kita, jari-jari kita. Itu jadi nanti saudara coba sampai saudara bisa merasakan pergerakan dari tadi L5 sampai L1. Dan pengusaha ya sampai 2 tahun nggak mau. Ya kan percuma kalau nggak bisa merasakan, percuma hanya melihat, oh pokoknya kita begini ya. Gitu. Oke. Ada 5. 1 dan 4. Kemarin ini pegangan atau kita merasakan ini ya hanya ringan ya, kita tidak menekan ini hanya seperti diletakkan saja justru ya. Jadi diletakkan, nanti kalau kita tekankan kita justru nggak bisa merasakan. Karena gerakannya nanti yang kita rasakan itu hanya lembut, apa istilahnya? Gerakannya atau geraknya itu kecil sekali, lembut sekali. Jadi kalau kita justru menekan, malah nggak menekan dalam arti kuat, justru tidak akan terasa. Jadi hanya seperti kadang-kadang seperti bergetar aja gerakannya itu. Ya. Kalau seperti kamu ambil satu rambut terus digeser di kulit, ya. Oke. Lalu tangan saya ini menggerakkan. Jadi ini harus sinkron. Dalam arti mesti sebenarnya ada sinkronasi antara gerakan dengan gerakan ini, maksudnya tunggai bawah, dengan gerakan pada vertebranya. Pada mulai titik tertentu akan mulai terasa. Ini saya pegang palpas ini pada L5S1 dari telunjuk saya ini. Ya. Oke, ini kasih kamu diam. Oke, ini mulai gerak ini L5S1 ya. Terasa L5S1. L4 L5 ya. L4 sudah habis, saya geser. Ya, terus. Kembalinya juga tinggal kita kembali, dia akan mulai turun juga ini gerakannya ya. Kalau seandainya suatu ketika saudara belum merasakan, oh itu rasa ya kita coba, kita ini dikasih, kita fokus tangan ini menggerakkannya. Kalau diam ya sini akan diam, ya. Jadi kita
kita gerakan, coba kita mulai belajar merasakan ada nggak gerakan, kita bolak balik gini bukannya, pada titik mana dia mulai bergerak ya. Jadi ya, semakin fleksi dia mulai, maksudnya akan mulai gerakan juga menjalan ke atas ya. Jangan dibayangkan ini gerakannya mau stasiun itu jadi regah ini spinosus ya, bukan gitu. Kadang sedikit sekali ya, sedikit sekali tuh, fleksi ekstensi. Kemudian